Kalau kita sakit, kita doanya selalu ingin sembuh. Tuhan sembuhkan. Kalau ada orang-orang yang kita amat sayangi sedang punya banyak kesulitan, juga kita berdoa, Tuhan mohon Engkau kuatkan mereka sehingga mereka Kau beri solusi persoalan mereka. Apa yang kita inginkan, kita mohonkan. Dan kerap berharap bahwa Tuhan itu mengabulkan. Lalu kita percaya bahwa kita makin beriman jika Tuhan mengabulkan doa-doa kita. Lalu pada saat kita mengalami tidak adanya pengabulan doa, kita mulai ragu atas doa-doa kita. Dan inilah yang hari ini ditegaskan oleh Yesus. Begitu orang-orang Niniwe karena dosa-dosanya lalu mendengar pewartaan pertobatan Yunus, mereka semua langsung bertobat. Mendengar pewartaan Yunus, orang-orang Niniwe itu menyadari kesalahannya dan bertobat. Pertobatan inilah yang membawa orang kepada keselamatan. Dan Yesus itu jauh lebih besar daripada Yunus, yang terus-menerus mewartakan pertobatan, membuka kembali pintu kerahiman Tuhan, menarik kembali orang mendekat kepada Tuhan. Komuni itu artinya Tuhan memberi kita anugerah, tetapi pengalaman akan anugerah ini membutuhkan usaha kita. Mau jenengan tiap hari ke gereja, tapi kalau pikirannya ke sana ke sini, yang jenengan terima tetap tubuh Kristus, tetap Tuhan. Berkat dan buahnya bergantung kepada kesadaran kita dan kemampuan kita mengimani apa yang kita terima ini. Apakah dalam mengikuti Ekaristi, kita ini satu, menyadari sungguh-sungguh dosa dan kesalahan kita. Dua, apakah aku sibuk dengan permohonan dan keinginanku tok? Tiga, apakah aku sungguh-sungguh mengimani Yesus yang kuterima di telapak tanganku pada saat aku menerima komuni? Maka rahmat itu akan dirasakan dan dialami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Para saudara terkasih, iman kita itu karena manusia itu memerlukan tanda. Tanda yang kita miliki diperlukan agar kita semakin mampu untuk beriman kepada Tuhan. Bukan hanya untuk memuaskan akal budi dan indera kita. Karena mari di awal Ekaristi ini, kita selidiki kembali, kita hening dulu sejenak, kita lihat kembali hidup kita. Apakah jika Tuhan tidak memberi tanda, petunjuk seperti yang kita inginkan, kita masih berani beriman dan percaya kepada Dia? Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa Bapa kita, mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, semoga kami Kau beri tanda kehidupan dalam diri Yesus Putra Manusia. Semoga hidup dan wafatnya membangkitkan hidup baru yang penuh kekuatan dan pengharapan. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 orang anak, seorang dari wanita yang menjadi hambanya dan seorang dari wanita yang merdeka. Tetapi dari anak dari wanita yang menjadi hambanya itu diperanakkan menurut daging, dan anak dari wanita yang merdeka itu oleh karena janji. Ini adalah suatu kiasan, sebab kedua wanita itu adalah 2 ketentuan Allah.
Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan, yaitu Hagar. Tetapi yang lain adalah Yerusalem surgawi, yaitu wanita yang merdeka, ibu kita. Karena ada tertulis, bersukacitalah hai wanita mandul yang tidak pernah melahirkan, bergembira dan bersorak-sorailah hai wanita yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab wanita yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai anak lebih banyak daripada yang bersuami. Karena itu, saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak dari wanita hamba, melainkan anak-anak dari wanita yang merdeka. Sebab Kristus telah memerdekakan kita, supaya kita benar-benar merdeka. Karena itu, berdirilah teguh, dan jangan tunduk lagi di bawah perhambaan. Demikianlah sabda Tuhan. Terberkatilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Terberkatilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang dan selama-lamanya. Terberkatilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Dari terbitnya matahari sampai pada terbenamnya, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Terberkatilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Siapakah seperti Tuhan Allah kita, yang diam di tempat tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi? Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Terberkatilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, hari ini dengarkanlah suara Tuhan, dan janganlah bertegar hati. Haleluya, Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sungguh yang ada di sini lebih besar daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sungguh yang ada di sini lebih besar daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara terkasih, kalau kita sakit, kita doanya selalu ingin sembuh. Tuhan sembuhkan. Lalu kalau ada orang-orang yang kita amat sayangi sedang punya banyak kesulitan, kesusahan, juga kita berdoa, Tuhan mohon Engkau kuatkan mereka sehingga mereka Kau beri solusi atas hidup persoalan mereka. Apa yang kita inginkan kita mohonkan. Dan kerap, nah ini tidak selalu memang, kerap kita lalu berharap bahwa Tuhan itu mengabulkan. Lalu kita percaya bahwa kita makin beriman jika Tuhan mengabulkan doa-doa kita. Lalu pada saat kita mengalami
tidak adanya pengabulan doa. Dalam waktu yang cukup lama, kita mulai ragu atas doa-doa kita. Dan inilah yang hari ini ditegaskan oleh Yesus. Orang-orang Niniwe itu begitu mendengar Yunus, masih ingat dia Yunus yang diutus tapi nggak mau, terus dicaplok ikan itu sampai 3 hari, dilepeh mana itu, dikeluarkan lagi sama ikannya, terus dia datang ke Niniwe, dan begitu orang-orang Niniwe karena dosa-dosanya lalu mendengar pewartaan pertobatan Yunus, mereka semua langsung bertobat. Mereka tidak tanya lagi siapa engkau, apa yang kamu katakan, kamu menghina kami atau tidak, tapi mereka mulai mendengar pewartaan Yunus, orang-orang Niniwe itu langsung bertobat, menyadari kesalahannya dan bertobat. Pertobatan inilah yang membawa orang kepada keselamatan. Dan Yesus itu jauh lebih besar daripada Yunus, yang terus-menerus mewartakan pertobatan, menarik kembali. Pertobatan itu artinya dalam Injil ini membuka kembali pintu kerahiman Tuhan, membuka pintu kembali orang mendekat kepada Tuhan. Kalau saya salah sama jenengan, saya berusaha kayak apapun, kalau jenengan enggak akan tak maafkan, ya enggak iso, enggak bisa. Maka dibutuhkan keterbukaan dari orang yang disalahi itu, yaitu Tuhan yang kita salahi dengan dosa ini, untuk mengampuni kita. Maka pengampunan dan kerahiman Tuhan terbuka terlebih dahulu, baru kita bisa melangkah mendekati pada Tuhan. Nah, dengan Yesus datang, Allah menjadi manusia, itu Allah membuka dirinya terhadap manusia yang terus-menerus berdosa. Kita ini terus-menerus berdosa. Nah, tadi dalam Kyrie tadi itu, Tuhan, Allah memanggil kita orang yang berdosa. Bukan memanggil orang-orang yang benar, tapi membuka dirinya terhadap orang-orang yang berdosa. Maka, untuk bisa mengalami karya keselamatan Tuhan, hal pertama yang perlu disadari adalah kesadaran kita akan dosa dan kesalahan kita sendiri. Dan kalau sudah sadar, iya aku salah ini ya. Oke, yang kedua apa? Mendekat kepada Tuhan. Jangan berpikir malah, duh Tuhan ngampuni aku enggak ya, aku udah berdosa berarti. Seberat apapun dosa kita, kalau kita datang kepada Tuhan, maka akan diterima. Masih ingat ya perumpamaan anak yang hilang itu? Dosanya seberat apapun, ya dia datang, karena datang, ya dia mendapatkan berkat dan rahmat Tuhan, mengalami itu. Tetapi kakaknya yang sulung, meskipun bersama-sama dengan Tuhan, karena dia merasa sombong, ya dia tidak mau. Loh, kalau tidak mau, Allah bapaknya mendekat pun dia tidak mau masuk. Nah, kalau tadi ini anaknya mendekat, bapaknya menyambut, ketemulah di tengah, lalu mendapatkan rahmat. Sama, kalau kita merasa dosa kita kecil, tetapi tidak mau semakin dekat kepada Tuhan, ya rahmat itu terasa semakin jauh atau bahkan tidak kita alami. Jadi dua itu aja. Jadi menyadari kesalahannya, lalu mendekat kepada Tuhan, mendekat kepada Yesus. Itu aja. Jadi kalau kita, ya aku kok dosa ya, diam aja ya nggak bisa. Harus berbalik, lalu berjalan mendekati Yesus. Karena yang lebih besar daripada Yunus dan Salomo, yaitu Yesus itu. Yang nanti dalam komuni kudus kita terima. Lalu nanti kita pulang setelah komuni, ya kita wartakan, ya aku ini orang yang berdosa, yang mendekat kepada Tuhan dan diterima oleh Tuhan. Buktinya apa diterima? Menerima komuni. Komuni itu artinya Tuhan memberi kita anugerah. Tetapi pengalaman akan anugerah ini membutuhkan usaha kita. Anugerah diberikan, yang terus saya katakan toh, anugerah diberikan, manusia berusaha, ketemu di tengah, maka pengalaman rahmat itu dialami orang. Kalau enggak bisa. Mau jenengan tiap hari ke gereja, tapi kalau pikirannya ke sana ke sini, sambil tidur, yang jenengan terima tetap tubuh Kristus, tetap Tuhan. Tetapi berkat dan buahnya bergantung kepada kesadaran kita dan kemampuan kita mengimani apa yang kita terima ini. Nah, coba sekarang merenung sejenak. Apakah dalam mengikuti Ekaristi, kita ini satu, menyadari sungguh-sungguh dosa dan kesalahan kita. Dua, apakah aku sibuk dengan permohonan dan keinginanku tok? Tiga, apakah aku sungguh-sungguh beriman, mengimani Yesus yang kuterima di telapak tanganku pada saat aku menerima komuni. Kalau orang merasa berdosa, Tuhan datang dalam komuni, gampangannya begitu,
maka rahmat itu akan dirasakan dan dialami. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami bersyukur karena Engkau tidak pernah berhenti menyertai, membimbing dan menganugerahi kami dengan rahmat-rahmat yang kami perlukan setiap hari. Seberdosa apapun, separah apapun kami jatuh dalam dosa setiap hari, kami percaya Engkau terus bersama dengan kami, meskipun pengalaman manusiawi kami pun mengatakan bahwa Engkau tidak bersama dengan kami. Ajarlah kami hari ini percaya akan penyertaan kasih-Mu, juga pada saat indera kami tidak menangkap kehadiran-Mu. Pengalaman manusiawi kami gagal menemukan penyertaan kasih-Mu. Kami persembahkan hidup kami hari ini, terutama kami memohon rahmat Roh Kudus bagi Inka dalam studi-studinya yang terus dia perjuangkan setiap hari. Kami percaya Bapa, setiap niat-niat baik Kau anugerahi dengan rahmat-Mu, Kau sertai dengan Roh Kudus-Mu, dan biarlah hasil akhir dari studi saudari kami ini senantiasa membawa kegembiraan. Kami persembahkan pula ya Bapa, setiap saudara-saudari kami yang sedang sakit hingga saat ini. Semoga kelemahan dan derita sakit mereka tidak menghalangi mereka untuk sampai kepadamu, untuk mengalami kegembiraan dalam hari-hari hidup mereka. Gerakkanlah kami untuk berani menjadi pengharapan yang nyata bagi mereka saudara-saudari kami ini. Kami persembahkan hidup kami hari ini demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sebagaimana dilambangkan oleh pencampuran air dan anggur ini, semoga kami layak mengambil bagian dalam kealahan Kristus yang dilambangkan dalam pencampuran air dan anggur ini. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti dan anggur yang kami persembahkan kepadamu ini. Inilah hasil dari pohon anggur, usaha manusia dan dari bumi, yang bagi kami akan menjadi minuman surgawi dan santapan kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Tuhan, dengan rendah hati dan jiwa yang menyesal, kami menghadap kepadamu. Terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan hari ini berkenan kepadamu. Tuhan, cucilah aku dari kesalahanku, dan sucikanlah aku dari dosa-dosaku. Berdoalah para saudara yang terkasih, agar persembahanku dan persembahan ini berkenan dan diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami di surga, semoga roti dan anggur ini menjadi tanda kehidupan berkat Yesus Putra-Mu terkasih, yang telah wafat, bangkit dan naik ke surga, dan kini hidup bersama Dikau, bersama dengan kemuliaan nama-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Dan sepantasnya, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu. Dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh dalam dosa, menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu, bala malaikat yang bersuka cita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon
perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil tak henti-hentinya berseru, Kudus. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, juga mereka semua yang kami sayangi, yang sedang sakit, dan yang memohon doa-doa kami. Agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus, dan Uskup kami, Henrikus Pidiarto Gunawan, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah Engkau panggil dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Ingatlah juga ya Bapa, akan sanak keluarga, orang tua, pasangan hidup, putra-putri kami yang telah Engkau panggil, yang ingin kami doakan juga pada saat ini. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu, Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga,
dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, Engkau terus menyertai kami dengan rahmat-rahmat yang kami perlukan, agar di tengah-tengah segala kesesakan, kesulitan, persoalan, ketakutan, kekhawatiran kami setiap hari pula kami berani terus berbagi kasih, kemurahan hati, dan pengampunan satu sama lain. Karena itu ya Tuhan, janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga pencampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan hidup abadi bagi kita semua yang hendak menyambutnya. Anak domba Allah. Berilah kami damai. Para saudara yang terkasih, pandanglah. Inilah Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah damai dan kekuatan kita setiap hari. Karena itu berbahagialah kita semua yang diundang ke dalam perjamuan anak domba ini. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Mari kita berdoa dari puji syukur nomor 212. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-lukamu, sembunyikan kami. Jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami. Supaya bersama para kudus, kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur di hadapan-Mu karena tanda Putra Manusia yang menjadi keselamatan kami. Kami mohon, singkirkanlah segala rasa takut dari kehidupan kami, hingga kami terus belajar setia kepada kehendak-Mu melalui hidup Yesus Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Saudara sekalian, hidup kita hari ini, anggota keluarga kita, dimanapun mereka berada, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara yang terkasih, dengan demikian Ekaristi Kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah.